Bab 2558. Totem Sekte. Bagaimanapun juga, semua master obat lahir dan mati bersama sudah berkali-kali, dan merasa kontribusi mereka sendiri tidak sedikit, tetapi Nicholas Peng tidak berkontribusi pada aliansi kebenaran. Alhasil, begitu datang langsung menjadi eksistensi kedua setelah Tenno Zhang. Hal ini pasti membuat orang curiga bahwa alasan Nicholas Peng pasti karena kroni Eric Qin. Namun, selama beberapa hari terakhir, sebagian besar kultivator telah melihat perubahan signifikan dalam kesan mereka terhadap Nicholas Peng. Begitu Nicholas Peng bergabung dengan aliansi kebenaran, dia melakukan inovasi secara drastis di banyak aspek. Dari aturan aliansi kebenaran hingga tugas, sesuai dengan karakteristik master obat, dibagi ke dalam beberapa kategori, biarkan mereka menjalankan tugasnya masing-masing, hingga mengatur beberapa metode dan strategi untuk melawan sekte aliansi darah. Pikiran dan pergelangan tangan Nicholas Peng membuat banyak master obat menambah wawasan. Terutama banyak orang menyadari bahwa Nicholas Peng tidak hanya dapat memurnikan obat, tetapi tingkat pelatihan obat juga tidak rendah, setidaknya pelatihan obat tingkat 6 ke atas. Orang yang cakap, pada akhirnya membuat orang percaya dan mengagumi secara tidak sadar. Terlebih lagi, kali ini Nicholas Peng membuat pengaturan yang cermat untuk serangan terhadap Villa Gunung Berdarah ini, yang membuat semua orang sangat percaya diri. Tapi Tuan Muda Qin, kali ini dia benar-benar berniat untuk tetap berada di belakang layar, dan tidak maju untuk memberi saran. Menunggu Nicholas Peng selesai mengatur rencana semua orang, Tenno Zhang tidak bisa menahan diri, lalu bertanya. Jika aliansi kebenaran mau maju, tentu tidak boleh mengandalkan siapa-siapa. Tuan Muda merasa aku mengambil tindakan saja sudah cukup, jadi semuanya jangan harap bantuan dia ataupun dia memberi arahan. Tentu saja jika kita melakukannya dengan baik, dia juga akan sangat senang. Nicholas Peng mengangguk dengan serius. Tapi dalam hatinya merasa sangat sakit. Dirinya membuat kebohongan seperti itu, benar-benar tidak berdaya. Aliansi kebenaran begitu mempercayai Eric Qin. Alhasil, bajingan itu tiba-tiba menghilang, katanya dia akan kembali dalam sehari. Tetapi, ini sudah lebih dari 2 hari dan sosoknya tidak terlihat. Jadi tidak mungkin bilang Eric Qin telah menghilang, dan tidak ada berita sama sekali. Nicholas Peng hanya bisa berbohong dengan santai, agar hati orang-orang aliansi kebenaran sedikit tenang. Bagus juga jika Tuan Muda melihat di balik layar, semuanya, kali ini aku akan bekerja lebih keras untuk menunjukkan kekuatan kita padanya. Tenno Zhang berkata dengan lantang. Benar, kali ini kami akan mempersiapkannya dengan matang. Dengan adanya pengalaman sebelumnya dan rencana wakil ketua Sekte Peng, maka tidak akan ada kesalahan. Haha, aku sudah tidak sabar, sayang sekali besok baru bisa sampai ke Villa Gunung Berdarah. Semua orang juga menjadi bersemangat, dan masing-masing penuh dengan semangat tempur. Terakhir kali Eric Qin bilang tidak akan mengambil tindakan, tetapi pada akhirnya, menghadapi ketua Sekte Hantu Darah, untuk menghindari korban, Eric Qin melanggar sumpahnya. Jadi mereka juga menghela nafas lega dalam hati. Ingin biarkan Eric Qin lihat bahwa setiap orang juga mampu menghancurkan sekte sihir. Nicholas Peng memandang para master obat yang suasana hatinya segera tergerak, dalam hatinya diam-diam menghela nafas. Posisi bocah Eric Qin di hati orang-orang aliansi kebenaran benar-benar sangat tinggi, hampir setara dengan keberadaan totem sekte. Tidak ada salahnya mengatur posisi leluhur bagi Eric Qin. Sebagus apapun yang dirinya lakukan di masa depan, takutnya di hati Tenno Zhang dan yang lainnya, dia tidak akan pernah bisa melampaui status Eric Qin. Tepat saat Eric Qin melakukan pengaturan posisi terakhir formasi penghancur iblis, Merah Sakti juga bergegas kemari bersama Yuna Han.
Meskipun di saat awal ada sedikit perbedaan kecepatan antara keduanya, itu tidak lama. Namun saat Erikin memilih, dia sengaja mencari lokasi dengan pulau yang sangat besar. Inilah mengapa Merah Sakti sebelumnya mengatakan bertemu kembali di belakang pulau. Pulau ini luas dan besar, dan tidak ada jalur roh di atasnya, dan tidak ada sumber daya pelatihan. Jadi selain beberapa iblis monster, tidak ada seorang pun di pulau itu. Arah posisi yang dipilih Merah Sakti sebenarnya banyak mengambil jalan memutar. Erikin terbang kemari dengan jalur garis lurus, jadi ada perbedaan sedikit waktu. Iblis Fu, bagaimana kondisi Yuna Han? Erikin meletakkan apa yang ada di tangannya dan berjalan mendekat sambil bertanya. Tidak buruk. Napas sudah perlahan pulih, seharusnya sudah melewati masa kritis, tetapi meridian wanita ini rusak parah, tetapi untuk saat ini, jangan berharap untuk bertarung dengan orang-orang. Iblis Fu menggelengkan kepalanya. Sepanjang jalan, dirinya terus mengamati Yuna Han, dan Erikin juga memberinya beberapa jenis pil dewa untuk keadaan darurat, tetapi kultivasi Yuna Han sangat kuat, ditambah dengan perawatan ringan dari Erikin, tidak ada tanda kekambuhan. Erikin mengangguk, berjalan mendekat memeriksa kondisi Yuna Han, kemudian menyadari memang benar seperti yang dikatakan Iblis Fu, lalu merasa lega. Adapun kemajuan pemulihan kultivasi Yuna Han, sebelumnya terkuras dalam jumlah besar, dan itu pasti tidak bisa disembuhkan dalam satu malam, meskipun dirinya bisa memurnikan pil dewa juga tidak bisa. Dalam hal ini, hanya dengan seiring berjalannya waktu, baru bisa perlahan pulih. Tapi kali ini untuk membalas aliansi darah, Yuna Han juga tidak perlu mengambil tindakan. Setelah memeriksa kondisi Yuna Han, Erikin kembali ke formasi besar lagi untuk membuat pengaturan akhir. Tak lama, Yuna Han yang berbaring di punggung Merah Sakti, bulu matanya yang panjang bergetar beberapa kali, dan perlahan membuka matanya. Erikin melihat punggung sosok yang tidak jauh di depan dan sedang sibuk, mata Yuna Han penuh dengan emosi, suasana hatinya cukup rumit. Memang benar sebelumnya dia dalam keadaan koma dan sedang sekarat, tetapi sebagai seorang kultivator, saat itu dia masih mempertahankan jejak terakhir dari kesadaran ilahi, dan tidak sepenuhnya kehilangan persepsinya tentang dunia luar. Oleh karena itu, setelah apa yang dikatakan Erikin, matanya memerah. Meskipun Yuna Han tidak bisa bergerak, dia memperhatikan semua pengorbanan yang dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Begitu banyak cairan spiritual. Meskipun semua cairan spiritual di kolam spiritual sekte HOIW mereka dimurnikan, takutnya juga tidak lebih dari itu. Tapi Erikin tidak ragu untuk menggunakannya semua pada lukanya. Dan setelah itu, pemurnian pil dewa, setiap rumput ajaib yang dikeluarkan Erikin membuat hati Yuna Han bergetar. Karena tubuh ayahnya, selama bertahun-tahun, dia telah mencari berbagai cara. Jadi dia juga memiliki banyak pengetahuan tentang rumput ajaib. Semua yang dikeluarkan Erikin adalah rumput ajaib tingkat ke-9, dan yang paling buruk juga adalah tingkat ke-8. Rumput ajaib yang begitu berharga, semuanya dimurnikan menjadi pil dewa untuk menyembuhkan dirinya. Sebenarnya, dia dan Erikin tidak memiliki hubungan apapun. Setelah dia terluka parah, Erikin sebenarnya bisa meninggalkan dirinya dan pergi, tetapi alih-alih pergi, dia mencoba segala cara untuk menyelamatkan hidupnya. Suasana hati Yuna Han sangat rumit, apakah karena janji? Dirinya sudah bilang akan melindungi keselamatan Erikin saat dia menggambar pola formasi, dan Erikin juga mengatakan bahwa dia berjanji untuk membawanya pergi, jadi karena janjinya, dia harus menyelamatkan dirinya. Atau ada alasan lain? Yuna Han menopang kedua lengannya dan berusaha untuk duduk. Tetapi pada saat mengerahkan kekuatan, dia merasakan sakit yang tajam di kedua lengannya, seolah-olah semua tulang dan pembuluh darah patah, membuat dahinya langsung berkeringat dan kulitnya pucat. Ahem,
Jika kamu tidak ingin memperparah luka karena bergerak, lebih baik biarkan aku membantumu. Pada saat ini, suara aneh terdengar dari bawah. Kekuatan Reiki yang lembut langsung mengangkat Yuna Han dan membuatnya duduk tanpa usaha. Ini adalah binatang roh Erik Kin. Yuna Han melebarkan matanya, baru kemudian melihat dia berbaring di atas apa. Sebelumnya, dia terus mempertahankan kesadaran ilahinya, sampai Erik Kin memberinya menelan pil dewa. Bersambung.